Sidang yang terakhir untuk saya ikuti, karena pada tanggal 6 April 2026 nanti saya genap 15 tahun mengabdi di Mahkamah Konstitusi. Tentu saja selama waktu yang begitu panjang ada hal-hal yang kurang berkenan, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Untuk itu dari lubuk hati yang amat dalam. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1980 nomor 71 tambahan Lembaran Negara nomor 3182 menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara permanen. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 6. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputuskan rapat perusahaan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 bulan Februari tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 bulan Maret tahun 2026 selesai diucapkan pada pukul 10:37 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Akmarina Rasika dan Rahmadiani Putri Nilasari sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. Terakhir permohonan nomor 176. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya membacakan putusan, mungkin ini sidang yang terakhir untuk saya ikuti, karena pada tanggal 6 April 2026 nanti saya genap 15 tahun mengabdi di Mahkamah Konstitusi. Tentu saja selama waktu yang begitu panjang ada hal-hal yang kurang berkenan, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Untuk itu dari lubuk hati yang amat dalam saya menyampaikan permohonan maaf. Ya, saya mulai baca putusan terakhir untuk saya bacakan. Putusan nomor 176 garis miring PUU garis datar 23 garis miring 2025 ya, garis miring 2025 benar. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 hak keuangan, administrasi pimpinan dan anggota lembaga tertinggi tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Lita Linggayati Gading dan kawan-kawan yang memberi kuasa kepada Christian Adrianus Sihite dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut para pemohon. Membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan
duduk perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon. Kedudukan hukum pemohon, para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Pokok permohonan, paragraf 3.8 sampai dengan 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa setelah persoalan konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh mahkamah adalah apakah DPR dan atau anggota DPR yang diklasifikasikan sebagai lembaga tinggi negara dan atau anggota lembaga tinggi negara dalam pasal 1 huruf B dan pasal 1 huruf F Undang-Undang 12 1980 bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 28C ayat 2, dan pasal 28D ayat 1 UUD NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan persoalan inkonstitusionalitas norma yang dipersoalkan oleh para pemohon, Mahkamah telah menjatuhkan putusan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 191 garis miring PU garis datar 23 garis miring 2025 dengan amar yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan kutipan amar putusan tersebut di atas, oleh karena Undang-Undang 12 1980 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak memiliki ketentuan hukum mengikat sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 191 garis miring PU garis datar 23 garis miring 2025 dimaksud, sekalipun Mahkamah memberikan tenggang waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan, UU 12 1980 masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, oleh karena keberadaan norma yang dimohonkan oleh para pemohon yang merupakan bagian dari UU 12 1980 yang telah dinyatakan inkonstitusional tersebut, maka norma yang dimohonkan pengujian dengan sendirinya menjadi kehilangan eksistensi karena norma akuo tidak lagi sebagaimana rumusan norma yang dimohonkan para pemohon. Dengan demikian, permohonan para pemohon akuo harus dinyatakan kehilangan objek. Paragraf 3.15 dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yang nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 bulan Februari tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka umum pada hari Senin tanggal 16 bulan Maret tahun 2026 selesai diucapkan pukul 10:44 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari dan Akmarina Rasika sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. Demikian pengucapan putusan untuk 15 permohonan untuk para pihak pemohon, kemudian DPR atau kuasa dan Presiden atau yang menjadi kuasa serta pihak terkait. Untuk salinan putusan segera akan dikirim mahkamah pada email masing-masing setelah pengucapan putusan ini selesai, atau selambat-lambatnya
3 hari kerja setelah persidangan ini ditutup. Terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya dalam persidangan pengucapan putusan ini. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.